Pemirsa, tidak hanya minyak kita yang dioplos, sindikat pengoplos LPG 3 kg kembali terbongkar. Di Gianyar, Bali, polisi menyita ribuan gas LPG oplosan siap edar. Beroperasi sejak 4 bulan lalu, para pelaku meraup keuntungan ilegal lebih dari 3 miliar. Ratusan tabung gas LPG 3 kg, 12 kg, dan 50 kg ini disita dari sebuah gudang di Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Di tempat inilah sindikat pengoplos LPG beroperasi, memindahkan isi LPG subsidi 3 kg ke LPG non-subsidi 12 kg dan 50 kg. 4 bulan beroperasi, pelaku meraup keuntungan 3 miliar lebih atau senilai 650 juta rupiah per bulan. Mereka melaksanakan kegiatan ini lebih kurang 4 bulan dengan penjualan sekitar 100 tabung LPG 12 kilo dan 30 kilo. Usai penggerebekan, Bares Krim Polri menetapkan 4 tersangka, mulai dari pemilik gudang, pengoplos, hingga sopir truk. Pelaku diancam pidana 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Selain merugikan negara, praktik pengoplosan LPG jelas membahayakan masyarakat lantaran proses pengisian tidak sesuai standar. Dari Gianyar, Bali, Indira Apri, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah efisiensi anggaran yang gencar dilakukan pemerintah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Pemkot Depok segera menghapus anggaran pembelian papan tulis interaktif senilai 30 miliar rupiah. Anggaran tersebut harus diganti untuk peningkatan sarana prasarana sekolah. Pemirsa, pengadaan 125 papan tulis interaktif untuk sekolah dasar dan 21 unit untuk SMP. Pengadaan papan tulis dianggarkan di APBD dengan total 31,4 miliar rupiah. Penghapusan anggaran tersebut alokasinya akan diubah untuk penyediaan ruang kelas dan pembelian tanah untuk bangunan sekolah baru. Wali Kota Depok akan mengevaluasi serta akan menghilangkan anggaran tersebut jika dinilai kurang bermanfaat. Barat itu menghapus anggaran TIK sebesar 730 miliar jadi nol. Dan kemudian alokasinya dirubah menjadi alokasi penyediaan ruang kelas, pembelian tanah untuk bangunan sekolah baru. Nah, saya harapkan pemerintah Kota Depok juga menghapus papan tulis interaktif itu diganti dengan peningkatan kualitas sekolah, sarana dan prasarana. Pemirsa, sudah terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaan karena diterima sebagai CASN. Namun pemerintah pusat memutuskan menunda pengangkatan. Kepala BKN bahkan mengimbau para CASN terdampak pengunduran pengangkatan kembali bekerja di kantor lama. Masa CPNS dan P3K menerobos masuk dan mengamuk di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Masa meminta Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Laode Tariala keluar dan memberikan kepastian nasib mereka. Ratusan CPNS dan P3K ini histeris atas ketidakpastian nasib mereka akibat penundaan pengangkatan menjadi 1 Oktober 2025 dan P3K pada 1 Maret 2026. Mereka akan bersurat ke Presiden meminta kepastian. Banyak dari mereka yang sudah menjadi pengangguran dan sudah mengundurkan diri dari pekerjaan karena diterima CPNS, sementara yang sudah bekerja tidak digaji. Kami juga tidak tahu kenapa apa yang harus kami lakukan. Sebenarnya kan ini mestinya pemerintah sudah harus berpikir kenapa ditunda selama itu. Bagaimana kalau kami yang berada di instansi pemerintahan itu sendiri, apa yang harus kami lakukan? Mau bekerja juga tidak digajikan, mau tidak bekerja juga kami bingung harus regulasinya seperti apa. Kepala BKN Zudan Arif mengusulkan kemungkinan calon ASN yang terdampak pengunduran jadwal pengangkatan dapat dipekerjakan kembali di perusahaan lamanya. Saat nanti mengundang para calon ASN-nya, instansi ini kemudian mendata, kemudian menghubungi tempat pekerjanya yang lama agar bisa mempekerjakan kembali, atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi, misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN. Penyesuaian jadwal pengangkatan CASN dan P3K dilakukan setelah banyaknya instansi yang mengajukan permohonan penundaan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan.
3 gerbong kereta yang terparkir di stasiun Tugu, Yogyakarta terbakar pagi tadi, diduga akibat korsleting listrik. Sementara di Jakarta, proyek LRT di Rawamangun terbakar, dipicu percikan dari mesin las listrik. Kebakaran gerbong kereta ini terjadi di area stasiun Yogyakarta sempat mengejutkan warga. Api dengan cepat membesar meludeskan 3 gerbong penumpang. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik di dalam gerbong. Kebakaran ini dipastikan tidak mengganggu aktivitas dan perjalanan kereta api. Katanya kereta penumpang, namun ini kereta stabling, jadi belum disiapkan untuk rangkaian apapun seperti itu. Ini sedang terparkir, tidak terdampak kepada perjalanan kereta api. Jadi boleh masuk, keluar masuk di sini masih bisa? Iya, kereta masih berjalan seperti biasa. Api berhasil padam setelah belasan unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Kebakaran ini terjadi di ruas Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa malam di salah satu titik proyek LRT. Diduga api berawal dari percikan api saat pengelasan yang jatuh dan membakar 3 drum besar berisi solar. Api dengan cepat membesar menutup ruas jalan dan membuat pengendara tak berani melintas. 55 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman dilakukan menggunakan cairan khusus. Karena adanya penumpukan solar di bawah proyek LRT sendiri itu yang menampung 2 dirijen dengan muatan kurang lebih 500 liter. Di mana ada percikan listrik yang terjadi menyambar daripada penumpukan solar itu. Tak ada korban dalam kejadian ini, petugas langsung melakukan olah tempat kejadian perkara menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kita ke informasi praktik kecurangan minyak kita. Bareskrim Polri menggerebek gudang pengemasan minyak kita palsu di Depok, Jawa Barat. Pemilik pabrik menjadi tersangka. Bareskrim Polri menggerebek gudang minyak kita palsu di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Bahan baku minyak kita berupa minyak goreng curah yang dibeli di Bekasi seharga Rp18.100 per kilogram. Saat diukur, baik kemasan botol maupun pouch 1 liter, ternyata hanya berisi 800 hingga 920 ml. Polisi menyita alat-alat produksi. Pemilik serta pengelola gudang ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 6 tahun penjara. ml isi volumenya setelah lakukan pengecekan dengan alat ukur sampai dengan 920 ml. Tersangka menjalankan usaha tersebut sejak Februari 2025 dengan kapasitas produksi usaha 400 sampai 800 karton sehari. Pemirsa, praktik kecurangan minyak kita, rakyat menjadi korban. Tidak hanya isi takaran yang dikurangi, minyak kita juga dikemas dari minyak curah. Bareskrim Polri melakukan sidak di 2 gudang minyak kita di Tangerang, Banten dan Cakung, Jakarta Utara. Kita akan langsung melihat ke lokasi gudang di Cakung, Jakarta Utara. Pemirsa, inilah situasi dan kondisi terkini berkaitan dengan sidak dan juga penggerebekan di 2 gudang minyak kita yang ada di Tangerang, Banten serta Cakung, Jakarta Utara. Isu ini mencuat di 1 minggu terakhir, di mana masyarakat dibohongi minyak kita yang seharusnya 1 liter ini diisi 750 sampai dengan 800 ml saja. Sebelumnya sidak distributor yang dilakukan, nantinya pihak kepolisian akan melakukan dan juga memberikan keterangan kepada awak media, di mana sebelumnya sudah terdapat tersangka yang telah ditetapkan. Dan pemirsa, saat ini polisi sedang melakukan sidak secara langsung ke gudang minyak kita yang ada di Tangerang, Banten. Dan saat ini Anda saksikan, ini ada di Cakung, Jakarta Utara. Sebelumnya tidak hanya berkaitan dengan pengurangan dari literan, namun juga oplosan minyak.